Pernah nggak sih lihat data isinya angka semua terus pusing sendiri? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin soal juru selamatnya, visualisasi data. Kita akan lihat gimana caranya dia mengubah tumpukan angka yang membingungkan jadi cerita yang menarik. Kita ini hidup di zaman big data, teman-teman. Coba deh bayangin, setiap klik, setiap belanja online, setiap like di media sosial, itu semua jadi data. Miliaran baris setiap hari. Ini tuh udah kayak lautan informasi yang luas banget. Dan tantangannya, gimana caranya kita nggak tenggelam di dalamnya? Nah, pertanyaannya jadi simpel. Di tengah berisiknya semua data ini, gimana caranya kita nemuin harta karunnya? Gimana kita bisa mengubah angka-angka acak yang kelihatannya nggak berarti ini jadi sesuatu yang, ya, berguna? Jawabannya, visualisasi data. Anggap aja ini kayak GPS di tengah lautan data yang luas. Dan ini bukan cuma soal bikin grafik yang kelihatan keren ya, tapi lebih dalam dari itu, ini soal gimana kita bisa melihat ceritanya. Menemukan arah yang tadinya nggak kelihatan. Jadi, intinya apa sih visualisasi data itu? Gampangnya gini, dia itu kayak penerjemah universal. Dia ngambil bahasa robot yang ribet, angka, kode, tabel, terus diubah jadi bahasa yang kita semua ngerti, gambar. Titik, garis, batang, simpel kan? Ini jembatan antara data mentah dan otak kita. Nah, kutipan dari Vitali Friedman ini pas banget. Tujuannya itu bukan buat pamer data yang rumit, tapi justru sebaliknya. Bikin semuanya jadi jelas dan to the point. Visualisasi yang bagus itu nggak cuma nunjukin data, tapi dia bercerita. Sesuatu yang nggak bakal bisa kita dapetin cuma dari lihat tabel Excel kan? Dan ini nih alasan utamanya. Siap-siap ya, ini faktanya keren banget. Otak kita itu memproses gambar 60.000 kali lebih cepat daripada teks. 60.000. Itu bukan cuma sedikit lebih cepat, itu super speed. Makanya, visualisasi data itu bukan sekedar trik, tapi emang cara alami otak kita bekerja. Oke, sekarang kita udah tahu kenapa visualisasi itu penting. Yuk, kita lihat gimana ini dipakai di dunia nyata. Kita bakal coba ngintip kerjaannya seorang data scientist dan lihat gimana visualisasi jadi alat andalan mereka di setiap langkahnya. Ini dia nih, 4 tahap utama dalam perjalanan seorang data scientist. Dan yang mungkin bikin kaget, visualisasi itu bukan cuma dipakai di akhir buat bikin laporan cantik. Enggak, dia itu dipakai di semua tahap. Dari data yang masih acak-acakan sampai jadi sebuah wawasan yang cemerlang. Nah, ini ada rahasia kecil nih di dunia data. Bagian paling glamornya itu ternyata bukan menganalisis, tapi bersih-bersih data. Kebayang nggak sampai 80% waktu mereka itu habis cuma buat merapikan data? Ini pekerjaan kotor yang wajib banget dilakuin sebelum bisa nemuin emasnya. Dan kenapa makan waktu lama? Ya karena data mentah itu seringnya kayak gini nih, berantakan banget. Ada data yang kosong, format tanggalnya beda-beda, ada angka yang aneh. Coba deh cari pola di sini, beneran kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Tapi, begitu kita ubah tabel ini jadi gambar, boom, keajaiban terjadi. Masalah yang tadinya ngumpet, tiba-tiba kelihatan jelas banget. Grafik itu kayak lampu sorot yang langsung nunjuk ke area-area bermasalah. Data yang aneh, data yang hilang, semua langsung kelihatan. Ini contoh paling gampang. Kalau di Excel, outlier atau data aneh kayak gini bisa aja kelewat di antara ribuan baris. Tapi begitu dibikin jadi diagram batang, dia langsung kelihatan menonjol sendiri kan? Kita nggak perlu capek-capek nyari, masalahnya yang teriak minta diperhatiin. Oke, kita udah sepakat visualisasi itu powerful. Tapi gimana caranya bikin visualisasi yang benar-benar bagus? Nah, ini ternyata bukan cuma soal teknis milih grafik yang tepat, ada seninya juga. Ini perpaduan antara sains yang akurat dan seni yang bisa memikat mata. Dan seninya itu ada di keseimbangan ini. Di satu sisi, visualisasi harus cantik, harus menarik biar orang mau lihat. Tapi di sisi lain, dia juga harus fungsional. Maksudnya, informasinya harus jelas, akurat, dan gampang dimengerti. Kalau coba cantik tapi bikin bingung, ya gagal. Begitu juga sebaliknya, kalau akurat tapi jelek dan bosenin, ya nggak ada yang mau lihat. Jadi, intinya ini. Visualisasi yang hebat itu adalah gabungan antara analisis yang kuat dan cerita yang menarik. Ketika dua hal ini nyambung, kita bukan cuma nunjukin data, kita menciptakan sesuatu yang berdampak. Nah, ini bagian yang paling seru. Dulu mungkin visualisasi data itu kerjaannya para ahli statistik atau data scientist aja, tapi sekarang beda.
Di dunia yang isinya data semua ini, kemampuan bercerita pakai data itu jadi skill penting buat semua orang, termasuk kita semua. Coba kita lihat sejarah singkatnya deh, biar kebayang. Dulu, di tahun 60-an, data itu adanya di pusat data gede. Terus tahun 2005, muncul Hadoop buat nanganin data raksasa dari Facebook, YouTube. Dan sekarang, ada Internet of Things, IoT, machine learning, data baru ngalir terus-terusan tanpa henti. Jadi ya jelas banget kan kenapa kemampuan ini jadi makin-makin penting? Fenomena ini bahkan punya nama sendiri, Citizen Data Scientist. Ini bukan soal orang yang punya gelar S3 di bidang data ya. Ini tentang para profesional, manajer, marketing, analis, siapapun yang pakai data dan visualisasi dalam pekerjaan sehari-hari mereka buat bikin keputusan yang lebih cerdas. Dan dampaknya buat bisnis tuh nyata banget. Ketika makin banyak orang di perusahaan bisa membaca data, keputusannya jadi lebih baik, peluang baru bisa kelihatan, cara kerja jadi lebih efisien, dan ujung-ujungnya bisa menang lawan kompetitor. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Setiap data yang kita punya, mau itu kecil atau besar, sebenarnya punya cerita. Mungkin cerita soal pelanggan kita, soal proses kerja, atau tren baru di pasar. Pertanyaannya sekarang, cerita apa yang sedang menunggu untuk diungkap dari data Anda? Dan sudah siapkah Anda mendengarkannya?